Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dalam minggu ini kita sudah bicara tentang satu topiknya, ya, dengan segenap hati atau dengan sepenuh hati. Ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan dalam minggu ini yang benar-benar Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita merenungkan. Dan hari ini saya mau akhiri sesi tentang segenap hati atau sepenuh hati dari Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Di dalam Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Aku akan memberi mereka satu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi hari ini kita akan lihat kepada hal yang Tuhan minta, yaitu bertobat dengan segenap hati. Bukan berobat. Ada perbedaan antara berobat dan bertobat. Ya, bedanya T. Ya, berobat, bertobat. Maksudnya apa sebetulnya? Banyak orang berobat kepada Tuhan. Maksudnya bahwa mereka datang kepada Tuhan, tapi tidak sepenuhnya. Ya, mereka itu menghadapi Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, mereka lakukan hal yang sama terus menerus. Ya, kita semua dapat jatuh dalam dosa. Tidak ada terkecuali. Pendeta dapat jatuh, ya, hamba Tuhan dapat jatuh, ya, murid Kristus dapat jatuh, siapapun dapat jatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak dapat hidup terus menerus dalam dosa. Naik turun, naik turun, naik turun, naik kayak yoyo hai. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertobat artinya kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, di mana Yesus mati di kayu salib untuk mengambil kutuk kita, untuk mengambil sakit penyakit kita, untuk mengambil dosa kita dan mengubah itu. Ya, menggantikan itu semua untuk memberikan kepada kita perubahan dalam hidup, pembaruan dalam hidup, hidup yang beda. Ya, kita terlepas dari dosa, kita terlepas dari ikatan-ikatan. Ya, kita terlepas dari sakit penyakit, kita terlepas dari beban, dari kutuk, dari semua itu. Ya, di kayu salib, dosa itu diganti menjadi pengampunan. Yesus memberikan pengampunan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Ya, kita minta ampun dan tidak lakukan lagi. Ingat, pada waktu wanita ya yang ketangkap dalam persinahan dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, dan mereka berkata menurut hukumnya Musa, wanita ini harus dibunuh mati. Bagaimana dengan prianya? Sama sebetulnya. Tapi prianya kok nggak dibawa kepada Yesus? Oke. Wanitanya dibawa. Yesus bilang, oke, siapa yang tidak pernah berdosa? Silakan lempar batunya. Dan apa yang kita perhatikan? Satu persatu mereka meninggalkan. Akhirnya Yesus dengan wanita itu sendiri. Dan Yesus bertanya, gak ada yang menghakimi kau? Gak ada. Gak ada yang melempari batu? Gak ada. Demikian juga aku gak akan menghakimi engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Seringkali 2 Tawarik 7:14 diungkapkan. Bila umatku merendahkan diri berdoa mencari wajah Tuhan, ya,
ada bagiannya satu yang sering dilupa. Berbalik dari jahat. Itu namanya bertobat. Bertobat artinya berbalik 180 derajat dari yang jahat. Artinya dari jahat masuk ke dalam yang benar. Berbalik dari hidup yang lama. Dari hidup yang tidak taat. Menjadi hidup yang taat. Menjadi marah. Tidak ada marah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertobat artinya yang pertama ambil satu keputusan untuk berbalik. Anak sulung yang meninggalkan bapaknya. Bagaimana? Anak paling kecil itu minta warisannya, buang warisannya. Dia ada di bangsa yang jauh. Dia jaga babi. Ya, sedemikian rupa dia telah jatuh. Tapi dalam firman Tuhan ada satu bagian yang selalu memegang hati saya. Yaitu bahwa pada saat itu dia sadar. Sadar akan apa? Dia sadar bahwa dia berdosa terhadap Bapa di surga. Kemudian kepada Bapa di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, jadi yang pertama ambil satu keputusan. Yang kedua berbalik. Yang ketiga, kalau kita bertobat, kita harus sadar bahwa kita telah berdosa terhadap Bapa di surga. Anda mungkin berkata, tapi ya pastor gimana? Banyak orang berbuat sesuatu terhadap saya. Lupakan itu dulu. Hari ini kita nggak berfokus kepada apa orang lakukan. Hari ini kita berfokus kepada nyawa Anda. Apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda sudah bertobat dengan segenap hati? Dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh menyerahkan pribadinya ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Roh Kudus turun. 1 Korintus 3:16 berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Kapan? Pada saat Anda sungguh-sungguh bertobat dan bukan berobat. Ya. Kalau kita berobat, kita pasang plasternya, plaster dilepas, lukanya masih ada. Lukanya mungkin buka lagi. Tetapi kalau kita bertobat, ya, luka apapun kita serahkan kepada Tuhan. Sebagaimana sakitnya luka-luka hatimu. Sebagaimana sakitnya pribadi. Ya, karena Anda terluka oleh siapapun juga. Hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin datang kepada Engkau. Menyerahkan semua luka-lukaku. Aku tidak mau berfokus kepada luka. Ada satu hal yang harus kita renungkan. Ya, banyak orang berkata mengampuni dan lupakan. Firman Tuhan tidak pernah berkata itu. Firman Tuhan bilang mengampuni dan pilih ya, untuk tidak ingat lagi. Itu adalah satu pilihan untuk tidak ingat lagi. Sama dalam posisi keadaan situasi Anda hadapi hari ini. Kesulitan seberat apa. Ya, banyak orang menyakiti engkau. Banyak orang mengutuki engkau. Banyak orang benci. Itu gak peduli. Hari ini, mari fokus kepada pribadi Anda. Dan Anda renungkan apakah Anda sungguh-sungguh bertobat. Banyak orang menjadi Kristen tetapi tidak pernah bertobat dengan segenap hati. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Engkau tahu situasi, kondisi, keadaan yang kami hadapi Tuhan. Engkau tahu hati kami yang begitu terluka Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengarkan firman, yang melihat YouTube ini akan mengalami pemulihan hatinya Tuhan. Mereka akan dibebaskan, terlepas total. Firman-Mu berkata, siapa yang dibebaskan, dilepaskan oleh Yesus Kristus adalah orang terlepas. Dan itu yang hamba berdoa Tuhan. Semua kita boleh mengalami kebebasan, kelepasan dari segala belenggu-belenggu, dari segala beban-beban, dari segala sakit hati, luka hati Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami mau Tuhan, biar kami bertobat. Saya percaya Tuhan, satu nyawa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Untuk itu Bapa, hari ini, mari Roh Kudus bicara dalam hati kami, supaya kami dapat menerima Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami meninggalkan semua yang lama. Dan kami menerima yang baru daripada Engkau, ya Allah, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wow. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda menikmati Sabtu Minggu ini. Anda mengalami Tuhan dengan luar biasa. Ya, renungkan firman lagi. Kita kembali kepada apa yang kami belum jelas, apa yang kami perlu pelajari lebih dalam lagi. Anda memiliki pertanyaan, silakan tanya. Ya, saya selalu bilang begini. Kalau kita nggak tanya, kita nggak akan tahu jawabannya. Ya, Matius 7:7 berkata, ask, minta, dan kamu akan diberikan. Tanya. Ya, nggak harus tanya ke saya, tanya kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab Anda. Ya, biar benar-benar Tuhan menyertai kita. Biar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Ya, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.